Saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian dari hari ini agar landasan utama kita mendidik anak didasarkan kepada landasan cinta. Karena dengan cinta itu kita akan bisa membantu anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Pernah satu hari dalam perjalanan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Apa jawaban Rasulullah? Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Seseorang tuh punya fitrah, punya sifat dasar cinta sesuatu. Bisa cinta jabatan, bisa cinta kawan, bisa cinta harta, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kepada kita bahwa cinta beliau diberikan kepada pendamping beliau yaitu Aisyah. Sahabat ini tanya lagi, wa minar rijali ya Rasulullah. Kalau dari laki-laki siapa yang kau cintai? Harapan sahabat ini apa Bapak Ibu? Harapannya Rasulullah menyebut nama dia. Dan ini tidak mudah. Orang-orang terdekat kita pingin diakui dia sebagai orang yang paling kita cintai. Maka dalam sebuah rumah tangga, pendidikan keluarga yang baik ketika masing-masing anak ingin menjadi yang paling dicintai oleh orang tuanya. Ada sebagian bahkan tokoh-tokoh Bapak Ibu kita ketahui, begitu sibuknya, begitu pulang ke rumah, tahu orang tuanya datang, anaknya keloteng ke lantai 2, Bapak Ibu nggak pingin ketemu. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pingin mendapatkan pengakuan bahwa dia yang paling dicintai. Ini menunjukkan Rasulullah ketika berhadapan dengan seseorang, orang itu merasa saya orang yang paling dicintai. Nah, bagaimana kita di hadapan anak kita? Saya ini anak bapak yang paling dicintai oleh bapak. Saya anak ibu yang paling dicintai oleh ibu. Jadi semua berebut dan merasa saya orang yang paling dicintai. Dulu ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak mengadu kepada beliau, "Ya Rasulullah, ayahku memberikan uang lah kepada saudaraku, sementara beliau nggak memberikan ke saya." Lalu dipanggil oleh Rasulullah orang tua ini, "Apakah betul kamu memberikan pada salah seorang anakmu dan kau tidak memberikan pada yang lain?" "Iya betul ya Rasulullah." Lalu ditanya oleh beliau, "Apakah kamu nggak pingin semua anakmu mencintaimu?" "Ya pingin Rasulullah." "Apakah engkau nggak pingin di masa tua nanti ketika sakit, ketika nggak bisa bangun dari tempat tidur, semua anakmu berlomba-lomba untuk membantumu, untuk merawatmu?" Pertanyaan ini yang perlu kita masukkan ke dalam hati kita. Karena fitrah manusia Bapak Ibu, kadang kita marah sama anak nomor 3 misalkan, lalu kita diamkan dan kita tidak perhatikan. Saat setan masuk seperti itu, kita harus ingat. Jangan di masa tua kita, justru anak yang nomor 3 yang paling perhatian dengan kita. Ada kisah nyata seorang ayah. Anak pertama, anak kedua, dia sekolahkan, dia biayai ke sekolah-sekolah terbaik. Tapi sayang dia menganggap anak yang ketiga ini gak punya kemampuan IQ yang bagus. Dia melihat ini gak punya potensi masa depan. Lalu seperti kebanyakan pandangan masyarakat kita dulu, kalau begini masukkan ke pesantren. Biasanya kan begitu, pesantren pilihan terakhir. Tapi alhamdulillah belakangan sudah ada pergeseran ya. Buktinya Al-Kahfi banyak diminati Bapak Ibu ya. Nah, apa yang terjadi? Begitu orang tua ini udah usia 60 ke atas. Anak yang pertama, anak yang kedua sibuk dengan profesinya masing-masing. Anak ketiga inilah yang memijuti dia. Anak ketiga inilah yang mendorong kursi roda ketika periksa ke dokter. Anak ketiga inilah yang membantu wudu, yang membantu sholat. Apa enggak nangis Bapak Ibu ketika dia melihat waktu dia masih sehat dia sia-siakan anak ketiga yang ternyata di masa tuanya malah dia yang paling berbakti kepadanya. Nah, filosofi di sini yang kita inginkan adalah kecintaan dan kebijaksanaan.